Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqur rabbukum allazi khalaqakum min nafsihi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi arham innallaha kana alaykum raqib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Oke, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan. Dia mengatur kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Inilah fitrah asli manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhir-akhir ini ada fenomena kehidupan komunitas pasangan yang bertolak belakang dari ajaran yang ada di agama Islam, yaitu pasangan sejenis atau homoseksual, baik itu gay atau itu istilah untuk pasangan pria dengan pasangan pria, ataupun lesbi, itu istilah untuk pasangan wanita dengan pasangan wanita. Mereka itu berpasangan baik secara terbuka maupun tersembunyi. Bahkan tidak jarang mereka itu hidup sebagaimana layaknya suami istri atau hubungan intim seperti itu. Hubungan mereka itu berkedok di balik hak asasi manusia. Komunitas homoseksual ini menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, yang itu termasuk pernikahan sesama jenis. Di samping homoseksual tersebut, itu terdapat tindakan-tindakan mereka yang bertolak belakang dengan ajaran kita, seperti itu bertolak belakang dengan keyakinan agama Islam, yaitu seperti perilaku pencabulan dan sodomi. Nauzubillah min zalik. Itu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak, yaitu melalui dubur tersebut antara pasangan baik ini untuk yang sesama jenis pria semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Itu pun dilakukannya yaitu dengan secara ada yang gamblang, yaitu ada yang itu langsung di depan banyak orang ataupun tersembunyi. Di depan banyak orang itu seperti mereka melakukan pesta, astagfirullah, pesta. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sangat meresahkan masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut mengancam tatanan sosial kemasyarakatan. Penyimpangan dari fitrah yang bersih dan lurus ini juga mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana hukum Islam terhadap pelaku seksual sejenis tersebut? Bagaimana pula transgender yang juga mulai marak sekarang? Transgender itu bisa dikatakan yaitu merubah apa yang gender atau apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita semulanya laki-laki berubah menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekedar informasi, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian LGBT yang sering kita dengar di berbagai media. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini sudah muncul sejak tahun 90-an. Yang dimaksud dengan lesbian adalah penyimpangan orientasi seksual seorang wanita. Lesbian, kalau yang gay tadi seorang pria, kalau ini seorang wanita, berupa kesukaan wanita terhadap sesama wanita. Sedangkan yang gay tadi itu antara pria dengan pria atau laki-laki menyukai sesama laki-laki. Yang dimaksud dengan biseksual itu sebuah sebutan untuk orang yang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin. Jadi dia itu bisa dikatakan dia normal, dia suka laki-laki,
tetapi dia juga suka sesama jenisnya. Ketertarikan kepada dua jenis kelamin tersebut muncul secara bisa psikologis, emosional, dan seksual tentunya. Biseksual ini terjadi pada laki-laki maupun bisa juga pada perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Dari definisi di atas jelas bahwa ketiga tersebut, lesbian, gay, biseksual, memiliki kesamaan penyimpangan orientasi seksual, yaitu mereka sama-sama memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Bedanya hanya pada seksual, dia punya ketertarikan pada gender yang berbeda pada saat dia menyukai gender yang sama. Ini berarti mereka berada pada satu kategori secara hukum syar'i, yaitu pelaku homoseksual. MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan yang dalam istilah fikih disebut dengan jarimah. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay termasuk biseksual dikarenakan hukuman had dan atau tazir oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan transgender pada dasarnya adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Misalnya, orang yang secara biologis laki-laki lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya. Terkadang, kata transgender ini juga disematkan untuk orang-orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin karena merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Untuk perubahan jenis kelamin itu tersebut lebih tepat jika disebut dengan transseksual. Dalam literatur fikih Islam klasik, pengertian dasar transgender itu serupa dengan istilah al-mukanits. Dalam artinya yaitu pria yang berperilaku seperti wanita, dan al-mutarajilat, wanita yang berperilaku seperti pria. Status mereka dalam Islam tetap seperti jenis kelamin asalnya. Mukanits itu ada dua jenis menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama, orang yang diciptakan dalam keadaan seperti itu, yaitu memiliki sifat takanus sejak lahir, dan ia tidak memaksa diri untuk berperilaku seperti perilaku perempuan, pakaiannya, cara bicaranya, dan gerakan-gerakannya. Mukanis jenis ini tidak ada celaan buatnya, tidak berdosa, tidak memiliki aib, dan tidak diberi sanksi hukuman karena ia orangnya madzur, dimaafkan. Sedangkan mukanis jenis kedua ini adalah orang yang secara sengaja berperilaku seperti perilaku perempuan, baik itu gerakannya, diamnya, cara bicaranya, dan pakaiannya. Inilah yang tercela dilaknat dalam hadis Tuhfatul Azwi Syar Sunan At-Tirmizi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Homoseksualitas diharapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar pengharamannya. Di antaranya firman Allah Ta'ala yaitu At-takuna zakrona minal alamina wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Dan juga walau ta'iz qala'i qaumihi atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadi minal almina inkum lata'tuna jala sahwata min duninna bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah diajarkan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Walau iza qala liqaumihi attatuna fahishata wa antum tubsiruna ankum lata'tuna rajala wa min duninna bal antum qauma tajhalun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui dari akibat perbuatan. Quran surah An-Naml ayat 54 sampai 55. Sedang dari dalil-dalil dari hadis yang mengharamkan aktivitas homoseksual diantaranya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru ila rajuli ata rajlan au amra'ata fi dur. Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau yang menyetubuhi wanita pada duburnya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1166, An-Nasa'i 1456, dan Ibnu Hibban 1456 dalam sahihnya.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtu mahu ya'malu amala qaumi fa'talu fa'ila wal maf'ala al ulabi." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan ini lafaznya At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Para ulama memang berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Namun cukup banyak ulama yang mensahihkan hadis ini, diantaranya adalah Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Syakir, Al-Hakim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Abdul Hadid, Ibnu Hibban, dan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa sanad hadis ini sesuai syarat Al-Bukhari. Anda bisa melihat tahrij hadis ini di situs Markazul Fatwa yang berada di bawah bimbingan Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih. Pelanggaran syariat berupa LGBT jelas akan menimbulkan banyak persoalan dan musibah. Ada banyak ayat yang menerangkan ancaman buat mereka. LGBT akan mendatangkan siksa dan bencana serta laknat Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akhadhathum as-sayhatu musyrikin waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratun manas sijal." Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Oleh karenanya, yang perlu dicatat bahwa pelaksanaan hukum had ini adalah terdapat pelaksanaan hukum had, yaitu otoritas pemerintahan Islam. Bukan hak setiap muslim untuk melakukannya, itu adalah hak untuk pemerintahan Islam. Sedangkan problem utama hari ini adalah belum ada sebuah pemerintahan yang sistem hukumnya berdasarkan pada syariat Islam. Untuk itu, bila ada kasus macam itu dalam sebuah masyarakat, perlu ada kajian oleh para ahli hukum Islam tentang bagaimana sanksi hukum terhadap para pelaku LGBT ini ketika tidak ada pemerintahan yang sistem hukumnya berbasis hukum Islam. LGBT akan mendatangkan berbagai penyakit. Menurut para ahli kesehatan, ada 5 potensi ancaman gangguan kesehatan, yaitu HIV. Yang pertama yaitu HIV, virus yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Yang kedua yaitu AIDS, adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kelahiran tubuh. Itu bisa didapatkan setelah mendapatkan HIV tersebut. Dan yang ketiga yaitu sifilis. Orang yang terkena sifilis ini akan jauh lebih mudah untuk terkena HIV. Hepatitis B, yaitu virus yang menyerang hati ini turut ditularkan melalui darah dan cairan seksual ketika seorang berhubungan dengan sesama jenis. Yang keempat yaitu kencing nanah, yang dapat kita ketahui dapat merusak saluran reproduksi pria. Yang kelima yaitu depresi, yaitu kerap mendapat penghinaan sosial dari lingkungannya, yaitu yang dapat berancam pada gangguan kesehatan mental depresi. Semoga itu saja. Semoga Allah Ta'ala memudahkan terlaksananya seluruh rekomendasi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabira basir. Tabarakallazi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'atsahu bil haqqi bisyira wa nazira zira. Wa da'i ya ilal haqqi bi iznihi wa sira jamunira. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bila semua rekomendasi MUI tadi dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh pihak yang bertanggung jawab, insya Allah LGBT tidak akan menyebar luas di tengah masyarakat. Masyarakat akan terlindungi dari virus yang sangat berbahaya ini, dari sesuatu hal yang sangat terlarang ini. Namun harus didasari bahwa LGBT ini sudah menjadi gerakan internasional yang tidak hanya didukung oleh komunitas, namun didukung oleh sebagian negara besar dan perusahaan multinasional serta para pegiat hak asasi manusia. Tantangannya pastilah tidak mudah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh melupakan senjata pamungkas dan andalan setiap mukmin kala menghadapi fitnah, yaitu doa perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Doa harus dipanjatkan secara rutin sepanjang waktu, terutama dalam waktu-waktu yang mustajab, dengan memenuhi adab-adab doa agar mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi
Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khulafaihi rasyidina nal mahdiyina wa ashabihi ajmain wa man syara ala najihim wa tariqatihim ila yaumiddin wardo anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyahi minhu wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat. Allahumma izal islam wal muslimin wa wahadil lahum sufufahum wa ajmi kalimatuhum ala haqqa waksir saukata zalimin waktu bis salama wa wal amna li ibadika ajmain. Allahumma azil islam wal muslimin wa azil surraka wa musyrikin wansur ibadaka wal muhadina mukhlisina wa khzul man ghazalam muslimina wa dammara a'da'ana wa adaini wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu illallah. Sekian khutbah singkat dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.